Halo teman-teman, welcome back to League Me Talk. Kali ini di League Me Talk kali ini mau bahas apa? Kita udah lama banget ya nggak ngadain League Me Talk spesial. Buat League Me Talk kali ini kita mau bahas tentang how to prepare for campus life. Nah, ini penting banget buat teman-teman yang dulunya masih SMA dan sekarang mau jadi mahasiswa baru nih, mau nyiapin semester baru, ajaran baru. Kalian harus nyiapin apa aja kalau misalnya mau jadi mahasiswa. Selain itu, ini juga penting untuk teman-teman yang sebelumnya dulunya jadi maba atau kuliah semester 1, semester 2. Nah, terus nanti ajaran semester 3-nya mau masuk kuliah offline nih. Kalian harus nyiapin apa aja ya kalau misalnya mengikuti pembelajaran secara offline. Nah, aku juga nggak bakal ngobrol sendirian di sini. Kita ada bintang tamu spesial yang pastinya orangnya udah berpengalaman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau undang narasumber untuk menemani live League Me Talk kita kali ini. Mari kita tunggu. Halo, selamat siang kakak. Halo, selamat siang Regina. Apa kabar? Baik, kalau kakak gimana? Kabarku baik, terima kasih. Lagi sehat di sini. Iya, oke. Sebelum kita lanjut nih kak, boleh dong perkenalan dulu untuk kakak. Oke, oke. Sebelumnya terima kasih ya Regina. Jadi, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Carol, tim partnership dari Dana Cita. Nah, senang sekali di sini bisa hadir bersama di League Me Talk. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang tahu nih Dana Cita, karena Dana Cita kita partner resmi langsung dari Stimic Likmi. Tapi mungkin juga ada teman-teman ya yang belum tahu tentang Dana Cita. Jadi mungkin aku sharing sedikit ya Regina tentang Dana Cita. Jadi Boleh Dana kak. Cita itu, Dana Cita itu adalah anak perusahaan dari Erudify Group. Nah, kita ini adalah sebuah fintech atau salah satu bentuk startup lah ya. Nah, Erudify Group ini punya anak perusahaan dua, yang satu Bukas namanya. Bukas ini ada di Filipina, dan satu lagi Dana Cita yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita yang di Indonesia, kita punya misinya untuk memperluas akses pendidikan di Indonesia. Salah satunya di Stimik Likmi ini. Itu, Regina. Wah, keren banget ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Carol. Nah, Thank you. oke, tadi perkenalannya udah. Nah, boleh dong sekarang nih Kak, boleh sharing-sharing dikit nih menurut Kakak, kampus life itu gimana sih? Oke, aku mungkin perlu di-highlight dulu ya, aku tuh angkatan offline nih, Regina. Kalau sekarang kan lebih Boleh ke dong. angkatan-angkatan online ya, jadi mungkin aku sharing pengalamanku berdasarkan waktu aku kuliah dulu, waktu aku masih angkatan offline nih. Nah, kalau dulu kampus life itu jujur itu masa yang paling menyenangkan, paling seru nih buat aku, Regina. Kalau buat kamu seru banget nggak sih kuliah? Kalau misalnya inget-inget dulu sih iya sih, pastinya seru banget. Oh ya, seru banget. Nah, sama nih kalau kampus life menurut aku tuh seru banget karena itu masa peralihan aku dari anak SMA gitu ya, terus ke anak kuliahan, mahasiswa. Banyak perbedaan, tapi seneng banget karena banyak kesempatan belajar, banyak hal baru dan uh, seru banget sih. Jadi yang pertama nih, kalau dulu kan kita labelnya siswa, terus sekarang berubah nih jadi mahasiswa. Pasti juga ada banyak perubahan lainnya, misalnya dari perubahan tanggung jawabnya itu beda kan. Terus kalau dulu zaman SMA nih, semua tuh udah dipaketin, ya kan? Kalau belajar semuanya udah paketan, terima jadi gitu ya, tinggal masuk sekolah. Kalau pas kuliah enggak kan, kita harus isi KRS dulu. Terus nanti kalau udah kita pilih kelasnya mau apa, mau belajar apa gitu kan. Jadi kayak ya di situ aku belajar buat mandiri dan menurut aku itu salah satu milestone penting sih dalam kehidupan aku. Aku seneng banget waktu masa-masa kuliah itu. Terus apa ya? Mungkin kalau dulu SMA kita lebih banyak duduk ya nggak sih? Dia masuk kelas udah kelasnya ini dari selama setahun, ya 1 tahun lah ya. Tapi kalau di kuliah kan enggak ya, kita harus moving class. Kayak itu seru sih Iya, menurut aku. Tuh. benar-benar.
Ya, Terus aku setuju banget nih sama kata Kak Keral. iya, terus aku juga ngerasa tuh kayak kita punya keleluasaan lebih nih waktu kuliah. Misalnya kayak kita bisa milih kita mau belajar apa, ya kan? Terus Oh eh, iya, pengen ikut ekskul apa, UKM apa, atau organisasi. Nah, dulu aku tuh anak organisasi nih, Regina. jadi Ya, jadi kayak, wah, kok dulu kayak awalnya kura-kura, kupu-kupu, terus beralih jadi kura-kura. Jadi ternyata senang ikut organisasi gitu. Oh, kamu ikut apa dulu, Regina? kalau aku dulu sama sih Kak, aku ikut organisasi SEMA di kampus aku. Oke, oke. Gitu. Betul-betul. Nah, kalau aku dulu tuh ikut dari himpunan mahasiswa. Nah, di situ aku belajar banyak, terutama juga salah satunya mengenali apa ternyata passion aku nih, gitu. Jadi aku tahu kayak, oh ternyata aku lebih passionnya ke isu-isu perempuan dan anak. Itu aku baru tahu dan baru explore lebih tuh waktu aku kuliah tuh, gitu, Regina. Wah, keren banget ya, apa namanya, jadi nggak sabar nih kalau misalnya buat teman-teman yang tadinya online terus mau jadi offline, bisa explore pastinya lebih kalau misalnya menghadapi kuliahnya secara offline. Jadi bisa Betul, ikut organisasi atau misalnya nanti kelasnya bisa mengambil mata kuliah pilihan dan juga bisa explore kalau misalnya passion kita tuh sebenarnya ada di mana. ya betul. Setuju, Ih, setuju. mantap. Betul. Ya betul. Oke, terus lanjut nih Kak, ada pertanyaan. Kalau misalnya kampus live itu untuk preparation-nya penting nggak sih dan seberapa penting untuk melakukan itu? Oke, campus preparation. Kalau menurut aku tuh penting banget. Kenapa penting? Karena kayak preparation gitu kan. Berarti artinya kita persiapan. Nah, kata persiapan tuh kan sebenarnya kita bersiap melakukan sesuatu untuk memberikan yang terbaik gitu kan. To be the best version of us. Nah, gimana caranya? Nah, ini kayak kita masuk nih ke kampus preparation. Berarti kita mempersiapkan diri kita dari yang sebelumnya siswa jadi mahasiswa, dari yang sebelumnya apa-apa dikasih tahu jadi ke seorang yang lebih mandiri, seorang yang nantinya lebih punya tanggung jawab dan ya nanti kita di masa kuliah ini kayak belajar banyak untuk kita siapkan nanti di kedepannya, misalnya di masa kerjanya nanti. Jadi menurut aku campus preparation tuh penting banget gitu. Dan harus dimulai dari awal banget. Kenapa? Kayak misalnya nih ya, kalau dulu salah satu yang aku lakukan adalah aku research. Karena aku mempersiapkan diri aku pengen kuliah tuh yang sesuai sama minat aku. Aku dulu nggak terlalu suka yang ada hitung-hitungan nih. Regina aku nggak suka hitung-hitungan, jadi aku nggak pengen masuk ke jurusan yang ada hitung-hitungan ya, kayak ekonomi, akuntansi, sama matematika itu. Jadi aku nggak nyentuh itu. Aku cari yang lebih sesuai nih dengan aku. Aku lebih suka yang ada diskusi, ada ngomong. Nah, jadi aku banyak researchnya ke daerah-daerah yang di sosial politik, di FISIP. Nah, aku ngerasa, oh kayaknya ini aku lebih cocok nih gitu. Nah, kenapa sangkutannya nanti supaya nanti teman-teman saat kuliah itu benar-benar enjoy. Jadi banyak nih teman-teman aku yang udah masuk dunia kuliah terus aduh aku kayaknya salah jurusan deh gitu. Itu salah satu faktor dari kayak kurang research gitu. Itu nah researchnya adalah salah satu bagian dari campus preparation menurut aku gitu Regina. Jadi kita harus bisa setting nih kita nanti kan mulai dewasa ya. Jadi mulai bisa bentuk vision ke depan nih. Pengennya kayak apa sih kita ke depannya? Pengen jadi apa? Pengen kerjanya apa nanti misalnya? Atau ya setidaknya mulai dari melakukan apa yang kita suka dulu nih gitu. Itu sih. Jadi kenapa penting? Karena ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk proses yang berbeda, untuk proses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih bertanggung jawab untuk kedepannya. Oke, bener banget nih, penting banget ya buat teman-teman nih yang untuk menentukan kalian nanti di kuliah, jangan sampai kalian salah jurusan, jadi harus research nih. Ini penting banget ya, diingat-ingat terus. Betul. Oke, terus lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak. Oke. Untuk melakukan kampus preparation itu tuh untuk mahasiswa baru aja atau bisa mahasiswa yang udah lama juga bisa? Dan apa Hmm, sih hal-hal yang harus disiapkan?
Oke. Nah, kalau namanya preparation berarti kan persiapan ya. Jadi persiapan itu sebenarnya nggak ada kata terlambatnya atau limitationnya harus kapan gitu. Kalau menurut aku preparation itu setiap harinya kita juga bersiap gitu kan. Nah, jadi campus preparation itu bisa untuk mahasiswa baru, bisa juga untuk mahasiswa aktif nih. Tapi mungkin bedanya adalah di tingkatan atau intensitasnya kali ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa baru gitu ya, biasanya kan kita baru mulai mengamati nih di superficialnya, melihat oh ini kampus aku, ini teman-teman aku, di sini ternyata ada kampusku ada jurusannya ada ini, terus ada UKM-nya ada apa aja, himpunannya ada apa aja, mungkin lebih banyak cari tahu dulu gitu. Nah itu yang untuk dan untuk proses adaptasinya nih sebagai mahasiswa baru, karena kan kita masuk lingkungan yang baru ya. Kemudian kalau sebagai mahasiswa aktif kan pasti kita udah nyoba nih nyelupin kaki kita ke air. Jadi kita udah mulai bisa tahu, oh oke, ini aku udah tahu nih kira-kira aku mau ke arah mana, apa yang aku suka kayak gitu. Jadi setelah jadi mahasiswa aktif, kita bisa nih lebih explore, terus lebih cari tahu kita lebih senangnya ke arah yang mana ya, apakah ke arah misalnya UKM musik atau lebih ke yang diskusi atau kita lebih tipe himpunan gitu. Tapi nggak dilupakan ya, kita tetap juga harus fokus juga nih sama yang ilmunya, karena kan tujuannya kuliah jangan lupa ilmunya ya. Kayak gitu sih, Betul. Regina. Wah, jadi buat teman-teman nih, kalau untuk mahasiswa baru pastinya ini penting ya, dan untuk teman-teman mahasiswa yang udah lama, itu nggak ada kata terlambat buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, wih, ini udah semester 4, kayaknya nggak butuh deh ya kampus preparation, tetap butuh, tenang aja, nggak ada kata terlambat buat kalian. Betul, betul, betul. Nah, tadi Terus, mungkin ada lagi nggak Kak? mungkin apa yang harus dipersiapkan kali ya? Tadi salah satu pertanyaan Regina itu ya, apa sih yang termasuk di Betul. campus preparation? Mm-mm. Oke, kalau berdasarkan pengalaman aku yang seperti tadi aku sebutkan, mungkin aku ulang sedikit lagi ya. Yang paling pertama tuh research, ini penting banget. Jadi kayak kita harus cari tahu nih, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu sesuai nggak nih sama apa yang kita cari di kampus ini, gitu. Jadi kita mulai lihat jurusan-jurusan yang ada di kampus, misalnya di STEMIC nih ada program fast track-nya, itu yang super keren sih menurut aku, Regina. Jadi kalau aku tahu dulu ada program fast track, mungkin aku akan ambil di sini. Nah, kayak gitu, itu salah satu bentuk research-nya. Terus kemudian kita juga harus tahu nih, setelah research, tahu jurusannya apa, kampus ini provide-nya apa aja. Setelah kita tahu, kita harus punya mindset nih, nggak boleh ikut-ikutan temen. Ini banyak juga yang aku alamin dari pengalaman teman-temanku ya, kayak aduh salah jurusan nih gara-gara temanku, aku ikutan temen terjerumus ya gitu. Kayak gitu. Nah berikutnya adalah adaptasi. Jadi ini tuh salah satu hal yang penting banget sih untuk di kampus preparation, karena ini kita masuk lingkungan baru, kita ketemu orang baru dan dari berbagai, biasanya kalau kuliah kan udah ketemu temennya nggak cuma dari satu daerah gitu ya, tapi kan Ya, dari udah banyak. betul ya, Indonesia jadi kayak melting pot ya. Kita ngelihat oh, ada teman dari sini, ada teman sini. Kita belajar banyak dari teman-teman itu. Maka kita harus siap-siap juga untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungannya, dengan teman-teman, dan juga dengan kurikulum di kampusnya itu sendiri. Terus yang berikutnya, siap mental nih, kalau menurut aku. Siap mental tuh maksudnya apa? Kita harus siapkan diri untuk lebih mandiri. Kemudian kita harus siap untuk jadi lebih bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh bergantung sama orang. Kita harus mulai tahu standing point kita tuh di mana, kita mau jadi kayak apa. Nah, itu kita yang harus mandiri, kita harus tanggung jawab. Itu penting banget sih untuk dipelajari. Lalu pergaulan. Nah, pergaulan itu maksudnya apa? Jadi kalau mungkin Regina juga sering ya dengar istilah kalau di kuliah tuh ada kupu-kupu sama kura-kura. Betul-betul. Kalau Regina tipe yang apa? Semenjak aku masuk organisasi sih, banyak masuknya kura-kura. Oke, betul. Aku juga dulu kayak gitu. Aku awal-awal sebagai maba gitu ya.
Itu tuh kupu-kupu banget. Apalagi dulu rumahku tuh lumayan jauh dari kampus, jadi kayak aduh capek jadi pulang. Tapi sampai menemukan kepanitiaan, aku join, sampai akhirnya ikut himpunan, terus langsung lah kayak, oh ternyata seneng ya jadi kura-kura gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih dari kupu-kupu atau kura-kura, itu sebenarnya tergantung preferensi kita juga, ya nggak Regina? Terus Betul, betul. nyamanan kita gimana, preferensi kita gimana, dan yang paling penting adalah gimana kita mengatur dan melimitasi diri juga. Jadi kayak walaupun kita kura-kura, nggak terusnya kura-kura juga, tapi jangan lupa untuk belajar untuk di kampusnya, itu juga penting. Gitu. Terus kenali diri nih, Regina. Maksudnya itu apa? Kalau aku, tipe belajarku itu adalah auditory dan visual. Jadi kan ada orang yang harus dengar, ada yang harus melihat, ada yang harus diperagain. Nah, setiap orang tuh kan beda. Jadi kita tuh harus kenali dulu kita cara belajarnya tuh kayak apa. Karena kita harus lebih mandiri, jadi kita harus lebih ngenalin dulu diri kita gimana. Supaya nanti pas kita masuk sesi perkuliahan, kita langsung bisa menyesuaikan diri. Kita tahu, oke, ini cara belajar yang tepat nih buat aku, gitu. Nah, yang paling terakhir dan paling penting juga menurutku tuh dari segi finansial nih, Regina. Kenapa finansial? Karena ya kita harus tahu juga ya, pas kita kuliah pasti kan ada biayanya. Nah, biayanya tuh berapa? Kita harus tahu per semesternya berapa, udah termasuk apa aja. Gitu. Jadi jangan apatis soal pembiayaannya gitu. Terus tapi juga kita harus tahu nih kalau kita masuk ke dunia pendidikan, kita tuh juga termasuk investasi loh, investasinya ke diri kita sendiri. Jadi membuat diri kita tuh lebih berkembang kan pastinya. Makanya ya mungkin ada orang suka bilang jangan pelit soal ilmu, jangan pelit soal pendidikan. Nah itu kayak menurut aku penting banget sih, bener. Karena kayak ya melalui pendidikan itu kayak membuat diri kita berkembang. Itu salah satu bentuk investasi menurutku. Jadi itu sih kayaknya hal-hal yang penting untuk diperhatikan gitu ya sebagai campus preparation. Oke, keren banget nih dari Kak Carol udah sharing banyak apa aja sih yang harus kita persiapin kalau misalnya untuk menyiapkan di kampus offline. Ada kayak jurusannya, terus dari pergaulannya, mental kita, terus dan yang paling penting yang terakhir itu tadi ada finansial. Nah, ngomong-ngomong soal finansial nih Kak, persiapan finansial itu harus seperti apa sih? Oke, persiapan finansial untuk perkuliahan ya. Mungkin aku sharing sedikit fun fact ya. Jadi aku baca kalau ternyata setiap tahunnya 3,7 juta pelajar yang lulus SMA, tapi hanya 1,8 juta yang bisa kuliah. Jadi artinya kurang lebih setengahnya ya. Iya. Ya, nah kenapa yang lain ini nggak bisa kuliah? Ternyata faktor yang paling krusial atau paling utamanya itu adalah di kendala finansial. Jadi mereka kebanyakan langsung kerja tanpa punya kemampuan yang mumpuni gitu. Itu kan sayang banget ya. Padahal mereka berpotensi untuk kuliah, punya pendidikan yang lebih matang, lebih tinggi, dan ya harapannya bisa lebih baik gitu ya ke depannya. Kayak gitu. Jadi kenapa persiapan finansial seperti apa sih? Nah, yang paling pertama sama nih, yang aku mau tekankan, research. Jadi kalau menurut aku dalam semua hal kita harus research dulu. Research itu maksudnya apa? Kita harus tahu biayanya tuh seperti apa, biaya program kuliahnya berapa, terus setiap tahunnya nih ada kenaikan nggak sih, kenaikan biayanya, lalu biaya lain-lain termasuk nih misalnya ngekos atau transportnya berapa. Nah, itu juga harus diperhatikan, harus dihitung. Kemudian kita juga harus analisis nih, kita harus lihat dengan biaya seperti ini, kalau kita langsung keluarkan nih pembayarannya segini gitu. Kebutuhan kita yang lain jadi tercukupi nggak ya gitu. Berat nggak nih untuk yang lainnya. Jadi makanya kita perlu perencanaan yang matang nih, Regina. Perencanaan yang matang tuh apa? Misalnya kita atur pos alokasi. Jadi kita buat listing dulu nih. Kita kebutuhannya tuh apa aja sih? Saya untuk kuliah, untuk kos, untuk makan sehari-hari misalnya. Lalu untuk refreshing sedikit lah ya. Nah itu kita harus atur pos-posnya tuh apa. Nah lalu kita gunakan nih skala prioritas mana yang paling penting kebutuhan kita dan mana yang mungkin kurang penting atau bukan kurang penting. Mungkin masih bisa ditunda gitu.
Nah, itu yang penting untuk diatur. Jadi setelah kita tahu prioritas kita, kita pasti bisa nih, oke, ini yang harus didulukan. Kayak gitu, Regina. Oke, jadi ada dua hal penting yang bisa teman-teman ambil dari tadi persiapan finansial yang harus diperhatikan. Yang pertama, pasti kita harus ngelis kebutuhan-kebutuhan kita ada apa aja nih, ada berapa banyak, ada berapa macam. Nah, udah ngelis semuanya, semua kebutuhan kita harus memilih mana yang prioritas dari yang penting sampai yang bisa ditunda ya, nggak penting-penting banget nih. Gitu teman-teman. Nah, lanjut untuk pertanyaan untuk Kak Carol, keuntungannya apa sih Kak? Oke, keuntungannya. Pertama, kuliahnya aman dan tenang nih, Regina. Jadi, kebayang nggak sih Pasti kalau pas kuliah, terus tiba-tiba kepikiran, aduh, belum bayar ini nggak bisa UTS, aduh, belum bayar ini nggak bisa UAS. Pasti kan hati nggak tenang gitu ya Kak. tenang kan, deg-degan gitu. Terus, padahal kuliah harusnya udah tinggal kuliah, fokus, serius gitu. Tapi ini jadi ada pikiran lain gitu, jadi kayak keganggu gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih, kayak sayang gitu kan kuliah waktunya fokus malah jadi stres sendiri gitu. Terus yang kedua nih keuntungannya, keuangannya tuh sehat. Maksudnya tuh apa keuangan sehat? Jadi kita masih punya alokasi buat yang lain gitu. Jadi kalau kita tadi asal kasih ke masing-masing pos sembarangan gitu ya, tanpa perhitungan, kan tahu-tahu kayak ya kita udah habis nih atau mungkin minus, kan sayang ya. Nah, yang terakhir adalah semua kebutuhan kita tercukupi nih. Nah, tadi kan kita sempat list ya, skala prioritas kita butuhnya apa. Nah, kalau kita bisa dengan teratur, dengan terstruktur gitu ya, kita buat, jadi pasti nanti alokasinya kan terbagi dan ya semoga tercukupi gitu ya. Setidaknya kita bisa lebih baik gitu, kita ke depannya bisa ada misalnya ada saving atau ya bisa mencukupi kebutuhan utama dulu lah. Oke, jadi tadi udah disebutin sama Kak Carol, keuntungan-keuntungan kalau misalnya kita tadi ngelis dan membuat prioritas-prioritas. Oke,